Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian dengan tema buah salat ya, di dunia dan di akhirat. Ini diambil dari sebuah tulisan Fadilatul Syekh Abdullah bin Sa'ad Al-Faleh. Beliau adalah salah seorang anggota kibar ulama di Saudi Arabia dan juga mudir divisi dakwah Islamic Center Badiah di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi. Pada kajian yang lalu kita mengkaji beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ahamiyatus salat, yaitu urgensi salat, kemudian hukum salat, dan juga sanksi bagi orang-orang yang meninggalkan salat, baik di dunia maupun di akhirat. Pada saat ini kita akan melihat ternyata bahwa sesungguhnya salat itu tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar kewajiban, tapi juga kebutuhan. Kebutuhan kenapa? Karena dalam salat ini banyak sekali manfaat yang sangat besar untuk pelakunya atau bagi orang yang mendirikan salat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi dampak dunianya pun banyak sekali gitu. Ya. Tidak hanya sekedar kita menunggu pahala yang Allah janjikan di akhirat, tetapi di dunia pun banyak sekali hal-hal yang bisa diraih oleh orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik dan benar. Ya, contoh umpamanya ketika menghadapi berbagai macam masalah, karena manusia ini tidak lepas dari masalah, manusia ini tidak lepas dari ujian. Ya, di antara solusi untuk menghadapi masalah tersebut, ya, yaitu dengan salat dan sabar. Jadi ketika seseorang menghadapi masalah atau ketika masalah datang kepada kita, ya Allah Subhanahu wa taala tidak
memerintahkan kepada kita untuk memikirkan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Ya, sehingga orang menjadi bingung, menjadi penat, menjadi seperti orang yang linglung karena memikirkan masalah yang dia hadapi. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita nanti agar dalam menghadapi masalah ini dihadapi dengan kesabaran dan juga salat. Itu diantara nanti ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Contoh yang lain umpamanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberitahukan kepada kita bahwa orang yang menjaga sholat, ya, dia akan memperoleh janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia akan dimasukkan ke dalam sorga. Hal ini dijelaskan dalam hadis Ashabus Sunan. Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin katabahunallah alal ibad, man hafadha alaiha kana lahu ahdun indallah an yudkhilal jannah. Allah Azza wa Jalla mewajibkan sholat 5 waktu atas hambanya. Siapa yang menjaganya akan mendapatkan janji Allah untuk masuk ke dalam sorga. Jadi kita manusia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Jadi kalau sudah jadi manusia tidak bisa dibatalkan. Untuk selamanya. Di dunia ini hanya transit sebentar saja, ya, dibandingkan dengan episode-episode, tahapan-tahapan setelah mati itu lebih lama lagi. Dan semua manusia akan berakhir pada katakanlah dua terminal. Apakah dia akan masuk ke dalam sorga Allah Azza wa Jalla, atau sebaliknya akan masuk ke dalam neraka. Nah, di antara yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendirikan sholat dengan baik. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kedua, siapa saja yang menjaga sholatnya, maka baginya cahaya dan juga bukti keislaman dia, bukti keimanan dia, bukti ketaatan dia, bukti bahwa dia melaksanakan tugas hidupnya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah orang yang sholat itu berarti dia benar-benar orang-orang yang beriman, benar-benar meyakini bahwa sholat adalah salah satu penyelamat dari sentuhan api neraka di hari kiamat. Ya, kita tidak bisa bayangkan bahwa api neraka itu panasnya 70 kali panas api yang terpanas di dunia. Ya, kita diberikan cuaca seperti sekarang ini panas, udah nggak tahan. Ya, saya kemarin dari salah satu kota, ternyata suhunya itu 40 derajat Celcius, sudah nggak tahan. Ya bagaimana lagi dengan api neraka gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, maka baginya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah dia akan selalu mendapatkan cahaya, dapat hidayah, mendapatkan
katakanlah termasuk juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naluri ya untuk senantiasa mendapatkan cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau menghadapi apa yang dia mau kerjakan. Ya, insyaallah orang yang salatnya benar tidak akan merusak, tidak akan melakukan kemaksiatan, tidak akan melakukan pelanggaran. Ya, kalau masih sholat tapi masih melakukan pelanggaran, masih melakukan kemaksiatan, itu perlu dipertanyakan sejauh mana kebenaran sholatnya. Apakah sholatnya itu sudah sesuai dengan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah niatnya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena terpaksa, bukan karena malu, bukan karena takut oleh orang? Nah, kemudian yang ketiga adalah ada asarnya, ada pengaruhnya. Itu diantaranya nanti akan disebutkan kembali, tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, tapi kalau masih punya karakter untuk merusak, ya, mencuri, melanggar, ya, itu berarti perlu dipertanyakan sejauh mana kebenaran sholatnya, sejauh mana asar sholat yang dia lakukan. Itu adalah yang kedua, sholat sebagai bukti. Juga sholat adalah jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Hari yang tidak ada yang bisa menolong, ya. Bahkan anak, istri, suami, orang tua semua jauh. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, di antara buah sholat dijelaskan bahwa sholat merupakan penghubung antara hamba dan Rabb-nya. Sholat adalah merupakan media, merupakan sarana, merupakan wasilah untuk menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Alaq ayat yang terakhir. Ini adalah termasuk ayat sajdah. Wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah. Kata para ulama, yaitu salatlah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salatlah semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatlah kepadanya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan atau dengan bermacam-macam pendekatan, dan pendekatan yang paling besar, pendekatan yang paling baik, pendekatan yang paling katakanlah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika salat atau ketika sujud. Dan sujud adalah bagian terpenting dari salat yang dilakukan oleh salah seorang hamba. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aqsirud du'a. Ya, keadaan yang paling dekat atau posisi, kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat sujud. Ya, kata beliau, fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah ketika sujud itu berdoa. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita dilarang untuk membaca ayat Al-Quran ketika sujud, ketika ruku dan sujud. Ya, nuhina an naqra al-Quran raki'an aw sajidan. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Fa'ammar ruku fa'adzimu Rabb. Adapun di waktu ruku agungkanlah Rabb, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah salah satu bacaan ketika ruku adalah Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah Rabbku yang maha agung. Wa amma sujud, adapun di waktu sujud fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah pada waktu sujud itu doa. Faqaminun an yastajabu lahu, karena besar kemungkinan akan segera dikabulkan. Ya. Bukan dikabulkan, karena semua doa itu pasti akan dikabulkan. Sungguh rugi, sungguh sombong orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan untuk memperoleh pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya dalam Al-Qur'an di surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ya, makanya hati-hati. Ya, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam masalah apapun kita berdoa, dan berdoa yang paling yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Posisi, kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika salat. Doa itu Masya Allah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Ya, ada seorang ustadz, sahabat saya juga, cerita bagaimana dahsyatnya doa. Beliau bercerita di Mekah itu atau di Saudi ada namanya Syekh Muhammad. Beliau punya teman, salah seorang syekh di Madinah. Nah, syekh di Madinah ini punya putri dua. Yang satu sudah nikah, termasuk putri yang solihah. Yang kedua belum, cantik kemudian juga solihah. Jadi subhanallah ya. Jadi orang kaya soleh lagi, ya. Di sini juga ada soleh. Jadi kalau kekayaan dengan kesolehan bergabung itu sesuatu yang indah. Ada pepatah Arab mengatakan ma ahsanad dina wa dunya idajtama. Betapa indahnya kalau antara agama dengan dunia bersatu. Ya, udah cantik, ganteng, kaya, soleh lagi, solihah. Wa aqbahal kufra wal iflasa fir rajul, dan sungguh buruk, sungguh jelek ya apabila kemiskinan dan kekufuran ada pada seseorang. Udah miskin, nganggur, kontrakan gak kebayar, ya, apalagi ya maksiat lagi gitu kan. Wah, itu udah. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita manfaatkan untuk berdoa ketika sujud. Ya, kita lanjutkan cerita tadi. Nah, si putri yang pertama sudah nikah. Putri yang kedua dilamar oleh salah seorang pengusaha terkenal di Saudi. Orangnya pengusaha, konglomerat, baik. Kemudian melamar putri Syekh yang kedua ini. Ternyata setelah dipertimbangkan, ya dohirnya ini orang baik, orang kaya, akhirnya dinikahkan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan. Makanya kalau mau nikah, gitu, antum nih, ini ada yang mau nikah katanya. Saya mau tetap di pesantren tapi mau nikah dulu, siapa tuh?
Ya, pokoknya semua mau nikah itu kan. Sabda Rasulullah ada 4 pertimbangan. Pertama, tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahinya seorang perempuan atau seorang perempuan memilih calon suami ada 4 daya dorong. Pertama, lima liha, karena hartanya. Ya, yang penting harta lah. Masalah umur, rupa gak ada urusan gitu kan. Makanya kan ada anak pemuda 17 tahun nikah dengan nenek-nenek 71 tahun gitu. Dibalik gitu. Yang penting hartanya gitu. Mungkin dengan harapan mudah-mudahan habis kawin istrinya mati gitu. Disangkanya yang akan mati duluan tuh orang yang umurnya tua gitu. Padahal tidak mustahil dia duluan mati gitu. Ada orang yang seperti itu, yang penting harta lah. Padahal harta itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Buktinya banyak artis-artis yang terkenal ya mengadakan walimah pernikahan di hotel, menghabiskan uang miliaran, tapi pernikahannya berakhir di pengadilan agama dalam waktu yang singkat. Artinya bahwa dunia ini tidak bisa menjamin kebahagiaan. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Ya. Jadi bibitnya ini gitu kan. Ada yang ya yang penting pejabat lah gitu. Padahal jabatan itu terbatas. Ya, contoh namanya ada salah satu kasus yang juga akhirnya saya ikut untuk membantu memberikan solusi kepada orang yang menjadi korban. Ada seorang istri di Jakarta ini sudah punya anak 3. Kemudian kehidupannya ya kalau dia mau bersyukur, mau qanaah, sudah cukup lah, udah punya rumah, punya mobil, punya penghasilan tetap. Tapi tiba-tiba mungkin tergoda oleh salah seorang anggota parlemen, anggota DPRD di Jawa Timur. Akhirnya dia minta cerai. Nikah siri dengan anggota DPRD tersebut. Dia pikir karena dia anggota legislatif mungkin semuanya akan membawa kebahagiaan. Ternyata pernikahannya itu hanya bertahan 3 minggu. Jadi ternyata ingat bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Ya, kecantikan juga ini ada batas waktunya. Ya, wanita umpamanya bertahan kecantikannya, ya walaupun sekarang ini sudah ada skincare dan sebagainya, tetap aja paling sampai 50 tahun lebih lah gitu. Itu pun kalau tidak ketabrak bajai. Jadi ada batasnya. Kemudian yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatiddin, utamakan agamanya, taribat yadak. Karena kalau tidak mengutamakan agama akan celaka. Di agama itu indah, ada pada orang yang kaya, orang miskin, orang yang sederhana, indah. Ya. Ada orang kaya tetapi tidak beragama, tidak ada orang yang simpati. Contoh siapa yang terkaya di dunia? Korun. Ada gak yang simpati sama Korun? Yang punya Luqman, kalau saya ditakdirkan punya anak laki-laki, yang pertama akan diberi nama konglomerat terkenal di dunia, Korun. Gak ada. Ya. Atau katakanlah pejabat, penguasa yang paling merasa berkuasa itu sehingga lebih tinggi dari Tuhan, siapa? Fir'aun. Gak ada orang yang simpati sama Fir'aun.
wah biar keren nama anak saya nanti yang laki-laki Firaun gitu. Nggak ada. Atau orang yang pinter, katakanlah menguasai berbagai macam disiplin ilmu, Haman, nggak ada. Tapi kalau agama biar miskin, biar susah, biar sakit-sakitan, apalagi orang kaya, banyak yang simpati. Wah, kalau saya nanti punya anak laki-laki mau dikasih nama Sulaiman, nama nabi yang kaya raya, yang pinter. Atau juga ada nabi yang selama hidupnya itu sakit-sakitan. Siapa nabi siapa? Nabi Ayub. Orang masih simpati. Menamakan anaknya nabi namanya Ayub. Itu agama. Nah, kembali kepada cerita tadi, ternyata setelah nikah istrinya itu tiada hari yang di situ tidak ada penyiksaan. Disiksa terus, dipukuli istrinya itu. Sampai-sampai saya ini bingung gitu, dinasihati tetap. Akhirnya beliau telepon Syekh Muhammad. Dia ceritakan dia apa yang terjadi. Ini kok mantu saya tuh begini. Apa kata Syekh Muhammad? Sekarang begini. Antum sekarang menyengaja segera berangkat ke Mekah untuk umroh. Dan niatkan kamu ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk putrimu itu. Kata Syekh yang di Madinah ini, oh iya ya, saya tidak pernah terpikir hal ini gitu. Bahwa doa itu adalah merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada yang segera, ada yang ditunda di akhirat nanti, ada juga yang berbentuk pengampunan terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan atau dia terpelihara dari mara bahaya. Akhirnya dia segera pergi ke Mekah, naik pesawat dari Madinah ke Jeddah. Ya, karena di Mekah tidak ada bandara. Kemudian dari Jeddah naik taksi ke Mekah, diniatkan untuk mendoakan putrinya ini. Kemudian dia check-in hotel dan bilang kepada resepsionis hotel itu, ini kalau ada yang nelpon saya, anak saya mungkin, katakan bahwa saya ada di kamar sekian. Nah, kemudian saya sekarang mau umroh, mau tawaf dan sa'i, mau berdoa di Masjidil Haram. Kemudian beliau pergi. Setelah selesai umroh, ya, kemudian beliau berdoa, dikhususkan untuk putrinya ini. Ya, sampai sudah selesai juga beliau masih duduk, masih nunggu waktu sholat yang berikutnya. Setelah selesai sholat yang berikutnya, dia kembali ke hotel. Kata resepsionis hotel itu, dia bilang, Tuan, tadi ada perempuan yang nelpon 2 kali. Kata beliau dalam hatinya itu, oh jangan-jangan ini putri saya gitu. Kemudian telepon sama putri yang pertama. Telepon, kamu tadi telepon enggak? Sama Abi. Dia bilang, enggak, mungkin adik yang tadi yang nikah dengan orang kaya, yang selalu disiksa. Akhirnya Syekh ini telepon kepada adiknya. Nak, tadi kamu telepon ayah. Dia bilang, iya. Kenapa? Alhamdulillah Abi, bahwa ternyata suami saya itu sekarang minta maaf dan baik sekali. Beliau menangis itu, beliau sujud. Ya Allah, betapa dahsyatnya doa. Ya, makanya berdoalah selalu dengan kebaikan, apalagi di tempat kita
di waktu sedang safar, mendoakan teman, mendoakan orang tua, mendoakan saudara dengan kebaikan. Ya. Sebab kalau kita mendoakan orang dengan keburukan, sabda Rasulullah, doa itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Rasulullah pernah bersabda, apabila seseorang berdoa tanpa sepengetahuan saudaranya, malaikat berbisik kepada dia bahwa engkau akan mendapatkan sebagaimana yang ia dapatkan. Makanya hati-hati. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang disakiti itu hati-hati. Ya, kemarin ada orang yang tiba-tiba mertuanya meninggal. Kemudian si bantunya ini, saya tanya, kamu mau takziah enggak? Dia cerita tuh bahwa mertuanya itu memusuhi dia, sampai-sampai mengharamkan untuk menginjak rumahnya. Saya bilang nggak apa-apa, kan sekarang sudah meninggal, sudah halal. Saya sakit hati katanya. Saya bilang udah lupakan saja. Mohonkan ampun bagi mertuamu ini, kemudian berdoalah dengan doa yang baik, karena doa itu akan kembali kepada kita. Nah, jadi ini kembali bahwa itu sholat itu merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini kata saya perhatikanlah bahwa sholat merupakan perantara yang paling besar antara kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu mau, maka kuatkanlah hubungan ini dengan memperbanyak sujud dan ruku kepada Allah. Maka dari itu Nabi mewasiatkan untuk memperbanyak doa, ya, terutama ketika sujud. Kemudian yang keempat, buah daripada sholat itu adalah menghapus dosa dan kesalahan. Ya, kalau bicara tentang dosa, semua manusia pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam itu adalah pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, orang yang tobat. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyadari, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dia lakukan. Kalau yang berkaitan dengan hak-hak orang, apalagi orang banyak, selesaikan dulu, ya. Ini akan menghapus dosa. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullah. Seorang muslim apabila masuk waktu sholat, ya, waktu sholat fardu, karena sholat wajib itu harus lebih diutamakan daripada yang sunnah, dia segera menyempurnakan wudu, khusyuk dan rukunya. Jadi wudunya, khusyuannya, rukunya disempurnakan, niscaya akan menghapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, dan hal ini berlaku selamanya. Di dosa-dosa kecil juga banyak, ya. Apa yang kita lihat, kadang-kadang banyak dosa. Apa yang dilakukan, iseng, dosa juga, ya.
apa namanya? Tapi tadi disebutkan akhir hadis ini selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Apa dosa-dosa besar itu? Syirik, apalagi sihir, membunuh, berzina. Ya. Apa banyak ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala itu mengumpulkan dosa-dosa besar itu ada di situ, di maktabah, di perpustakaan, dalam kitab Al-Kabair itu lebih dari 70. Di antaranya zina. Zina itu dosa besar yang tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kalau di negara yang berlaku hukum Islam itu kalau sudah nikah dia dirajam, dikubur, badannya tinggal kepalanya, kemudian dilempari sampai mati. Kalau belum nikah didera 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Sekarang tidak berlaku hukum Islam di negara kita, gimana? Berarti tangguhkan nanti. Jadi kan di zaman Nabi ada seorang wanita datang, ya Rasulullah, saya ini pernah berzina. Terus dialog dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menggunakan mungkin kalau sekarang ini teori praduga tak bersalah gitu. Enggak, mungkin kamu itu hanya ini. Tapi ternyata wanita itu tetap kukuh. Dia katakan, saya sudah benar-benar berzina dan di rahim saya ini sudah ada jabang bayi hasil perzinahan itu. Akhirnya Rasulullah tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya beliau mengatakan, kalau begitu udah tunggu sampai anakmu lahir, karena anak punya hak untuk hidup. Tunggu, sudah anaknya lahir, datang lagi itu perempuan. Sabda Rasulullah, ya belum bisa dilakukan eksekusi rajam ini karena anakmu punya hak untuk menyusu. Susuilah dulu anakmu, ya biasanya 2 tahun, karena dia punya hak. Kalau sudah disapi nanti baru datang lagi. Sudah bayi yang disapi datang lagi dia, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak dilakukannya rajam. Akhirnya dirajamlah wanita itu sampai mati, dan beliau pun ikut menyolatkan. Sampai ada seorang sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa engkau mau mensolatkan wanita hina ini? Kata beliau, enggak, dia itu sudah bertobat. Tobat itu seperti itu, sudah selesai urusannya itu di akhirat. Hati-hati ya, jangan sampai terjerumus dalam perzinahan, karena zina itu tidak bisa ditebus di dunia. Ya, makanya Islam memudahkan pernikahan, mempersulit, menutup rapat-rapat perzinahan. Kalau orang membunuh itu ada hukum kisos. Tapi kalau salah satu saja anggota keluarga atau ahli waris korban itu yang memaafkan dia, kemudian minta diat, minta tebusan, dia bisa bebas daripada kisos. Tapi zina enggak, hati-hati. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang datang kepada beliau. Dia mengatakan, ya Rasulullah, anak saya bekerja di teman saya. Kemudian dia berzina dengan istri teman saya itu. Agar anak saya tidak didera karena masih bujangan, saya sudah membayar tebusan itu 100 ekor kambing dan memerdekakan hamba. Yang penting anak saya jangan
dera, jangan dipukul 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Sabda Rasulullah tidak bisa. Jadi dia bayar kifarat 100 ekor kambing. Ya. Di sini ada yang punya kambing 100. Padaing. Sabda Rasulullah, ambil lagi kambingmu, ambil lagi budakmu, dan tetap anakmu harus didera. Ya, artinya zina itu tidak bisa tidak ada pengampunan di dunia ini kecuali dengan taubatan nasuha. Makanya hati-hati ya. Pintu perzinahan sekarang ini Masya Allah gampang sekali ya. Itu yang harus kita perhatikan, itu adalah fitnah terhadap umat Nabi SAW. Jadi kembali tadi bahwa dengan sholat yang benar itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan kecuali dosa-dosa besar. Kemudian buah yang kelima, sholat merupakan amal yang paling baik. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, kata beliau, amal apakah yang paling afdol? Ayyul a'mali afdol? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Karena salat itu ada waktunya, ada awal waktu, pertengahan waktu, ada akhir waktu. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi? Yang kedua kata beliau, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, kemudian apa lagi? Al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi disejajarkan antara sholat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya kan, orang tua itu adalah yang menentukan seseorang masuk atau tidak ke sorga, yang menentukan seseorang dapat ridho Allah atau tidak. Ya. Makanya antum yang masih punya orang tua, punya ibu, punya bapak, bersyukur. Ya, kepada yang sudah tidak ada, doakan, mohonkan ampunan. Seorang ulama besar tabi'in terkemuka Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika ibunya wafat nangis sampai ada yang mengatakan, wahai Al-Hasan, kenapa engkau seperti tidak menerima takdir? Padahal engkau itu seorang ulama, seorang ahli ilmu, seorang yang salih. Kok kenapa ketika ibumu meninggal seolah-olah engkau tidak mau menerima takdir Allah? Kata beliau, soal meninggal itu sudah ajalnya, dan takdir Allah saya juga percaya, saya yakin. Tapi yang saya sesalkan, yang saya bersedih adalah karena dengan wafatnya ibuku berarti salah satu pintu sorga sudah tertutup. Ya. Jadi ini adalah salat merupakan amalan yang terbaik, sehingga disejajarkan dengan tadi birrul walidain dan jihad fi sabilillah. Dan orang yang mati dalam jihad fi sabilillah dihukumi mati syahid, masuk surga, semua dosa-dosanya akan diampuni kecuali utang. Utang ini tidak. Ya, bahkan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya utang sebelum ada sahabat yang lain yaitu Abu Qatadah menjaminnya, udah ya Rasulullah, utang orang ini saya yang tanggung, saya akan bayar. Hati-hati itu utang itu. Banyak sekarang ini orang yang kalau ngutang digas.
Makanya yang paling berat itu ada dua katanya. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Ya, punya mobil keren, motor keren, rumah keren, ternyata semuanya itu utang. Ya, makanya kan klaksonnya itu ketika dipijit, dit gitu. Kredit. Ya tidak apa-apa. Ya Kak, menghutang itu dibolehkan, bahkan orang yang menghutang dengan niat untuk membayarnya, Allah akan membantu mencarikan solusi untuk mengembalikannya. Tapi kalau terbawa mati, yang pertama kali nanti kalau orang tua antum meninggalkan harta yang banyak, jangan dulu menghitung berapa warisan yang akan diterima. Tapi yang harus didahulukan adalah dua hal. Pertama, wasiatnya. Nah, wasiat ini ada batasnya. Maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan. 2/3-nya itu milik ahli waris. Tapi kalau utang, yang kedua utangnya. Utangnya harus dibayar dulu, baru sisanya dibagikan. Ya, saya ingat dulu punya teman, ini dulu berapa puluh tahun yang lalu. Orang tuanya itu meninggal. Saya sambil ngobrol gitu bercanda, wah antum dapat warisan banyak karena orang kaya. Itu mungkin 30 tahun yang lalu. Iya katanya, orang tua anak itu meninggalkan kekayaan waktu itu berapa gitu ya, 300 juta lah, waktu itu besar. Tapi ternyata utangnya 400 juta. Jadi yang diwariskan itu apa ya tuh? Utangnya dulu. Ya, ini itu yang pertama. Nah, jadi orang yang mati syahid juga utangnya itu tetap harus dibayar. Kemudian buah sholat yang keenam, sholat mendatangkan ketenangan, kebahagiaan dan penyejuk mata di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Ar-Ra'd, surat keberapa itu? 13 ayat 28, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang? Kata muallif, semua gerakan dalam salat adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidaklah disyariatkan salat kecuali untuk berzikir kepada Allah. Sesuai dengan firman-Nya di surat Thaha ayat 14, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan dalam salat. Maka dari itu beliau berkata kepada Bilal, wahai Bilal, bangunlah untuk azan dan tentramkanlah aku dengan salat. Hadis riwayat Imam Ahmad, sanadnya yang lain dijadikan kesenanganku di dalam salat. Jadi itu dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah itu merasa dihibur dengan salat. Jadi kalau lagi sholat malah gelisah, itu sholatnya perlu dipertanyakan. Adapun orang yang meninggalkan sholat berarti dia berpaling dari zikir kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang berpaling dari zikir kepadanya dengan kehidupan yang sengsara. Udah gak sholat, selalu gelisah, miskin lagi, sengsara. Ya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Qur'an di surat Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikrillah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit
dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tidak heran ketika kita mendapatkan orang yang meremehkan sholat akan menjalani kehidupan ini dengan kegelisahan, kegoncangan jiwa yang dahsyat, kesedihan yang mendalam, dan berbagai macam masalah lain yang menimpa jiwanya. Makanya saya katakan tadi, sholat itu kebutuhan. Kemudian yang ketujuh, sholat membantu seorang muslim dalam urusan agama maupun urusan dunianya. Ini diantaranya ya, baru sampai poin yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka dari itu Rasulullah SAW setiap menghadapi masalah beliau segera melakukan sholat. Sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW jika mendapati suatu masalah beliau segera melakukan sholat. Sabit berkata, para nabi jika tertimpa suatu masalah mereka segera menunaikan sholat. Ya, demikian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ini pusing, bingung, mumet, apalagi bete, bukannya sholat, tidur. Akhirnya tidur gak bisa, bete aja tambah jadi gitu. Sholat, wasta'inu bis sabri wassalat. Di sholat juga merupakan penghubung antara hamba dengan Rabb-nya, seperti yang telah dijelaskan pada poin yang ketiga tadi. Maka dari itu jika seorang muslim tertimpa suatu masalah, ia selalu berhubungan dengan Allah, ya, yang di tangannya, di tangan kekuasaannya semua kerajaan, yang jika menghendaki sesuatu dia berkata kun fayakun, jadilah maka jadi. Dan yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan serta menghilangkan kesusahan juga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat 62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan. Ya, juga Rasulullah pernah bersabda, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu saat engkau susah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dekat dengan Allah, ingat kepada Allah itu jangan hanya di waktu susah saja. Justru di waktu senang. Di waktu senang harus bersyukur. Ketika susah sabar. Itulah yang akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, dalam sholat ada keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Ya, di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di ayat yang lain di surat Al-A'la disebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, ya, dengan beriman, dengan menjauhi kesyirikan, dan dia ingat nama Rabb-nya lalu dia sholat. Ya, jadi aflaha, ya. Jadi aflahlah adalah kalimat yang meliputi keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Yang kesembilan, jadi kita batasi saja sampai di sini dulu.
bahwa ternyata sholat juga dapat melapangkan rizki. Ya, dalam Al-Quran di surat Toha ayat 132 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Di dalam suatu harus sabar. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, yaitu jika engkau menegakkan sholat maka akan datang rizki padamu dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Itulah diantara buah sholat di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sebelum diakhiri ada pertanyaan di antaranya dari pemirsa. Barakallahu fiik. Terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaannya, Afwan Ustadz, apakah bacaan surat dalam sholat di rakaat pertama harus membaca surat yang lebih awal dan di rakaat yang kedua lebih akhir urutannya sesuai dengan urutan surat? Ya, misalnya rakaat pertama An-Naba, lalu di rakaat yang kedua surat As-Samsh, dan tidak boleh terbalik. Tidak masalah ya. Sesuai dengan urutannya lebih baik, kalaupun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Umpamanya rakaat yang pertama ngambil dari juz ke-30, rakaat yang kedua juz pertama. Ya. Insyaallah tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada ditanyakan hadis yang menjelaskan tentang bahwa sholat akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ya, yang ditanyakan hadis itu riwayat siapa? Ya, diantaranya hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi banyak hadis-hadis seperti itu. Yang tadi adalah riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baiklah, karena waktu juga yang membatasi kita, kajian pada pagi ini sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, ya insyaallah akan kita jawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.